Jadi tersangka dugaan korupsi, ex-PJ Gubernur belum ditahan. Kebakaran di kawasan Gunung Soputan di Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara belum padam. Semarak sambut HUT ke-81 RI, puluhan anak jalanan meriahkan berbagai lomba. Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam program Kompas Pagi. Selain ketiga sorotan tadi, Anda juga bisa menikmati beragam informasi menarik dari sejumlah daerah di Indonesia Timur yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Megumi Sumah, inilah Kompas Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, Saudara. Kejaksaan Negeri Minsel Mitra geledah kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam penggeledahan, tim penyidik menyita belasan box kontainer dan 2 karung yang berisikan dokumen penting serta sejumlah barang elektronik. Penggeledahan saat ini terkait tahap sidik perkara dugaan penyalahgunaan dana hibah Pemkab Minsel kepada KPU Minsel tahun 2024. Penggeledahan dilakukan Senin pagi 3 Agustus pukul 9.30 hingga 14.15 WITA oleh tim penyidik Kejari Minsel Mitra yang dibantu para petugas. Penggeledahan di lantai 2 di setiap ruangan kerja, baik ruangan sekretaris dan ruang perbendaharaan KPU Minahasa Selatan dan sejumlah ruangan lainnya. Setelah mengumpulkan dokumen yang dikemas di belasan box kontainer plastik dan sebuah karung, termasuk sejumlah mesin printer oleh petugas, satu persatu membawanya ke dalam 2 unit mobil yang terparkir di halaman parkir. Kasipitsus Kejari Minahasa Selatan membeberkan penggeledahan ini dilakukan terkait kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah Pemkab Minahasa Selatan kepada KPU Minahasa Selatan tahun 2024. Menurutnya, kegiatan hari ini berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri Amurang dan surat perintah penggeledahan Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan. Dalam rangka penyidikan perkara dugaan penyalahgunaan dana hibah pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan kepada Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan kegiatan hari ini berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri Amurang dan surat perintah penggeledahan dari Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan. Hasil penggeledahan hari ini kami menemukan membawa dokumen-dokumen berupa berkas dan ada juga alat-alat elektronik yang nantinya akan menguatkan pembuktian tim penyidik pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan. Sementara itu, Ketua KPU Minahasa Selatan membenarkan penggeledahan tersebut. Menurutnya, penggeledahan saat ini secara mendadak. Walaupun demikian, dirinya secara kooperatif siap dalam penggeledahan maupun pemeriksaan oleh pihak Kejari. Hari ini memang ada pemeriksaan langsung dari pihak kejaksaan. Kami sebagai lembaga sangat menghormati proses yang sementara berjalan. Kami tidak tahu, yang pasti mereka masuk di ruangan masing-masing divisi lalu melihat berkas-berkas yang ada. Kami siap dan sangat kooperatif dengan pemeriksaan ini. Terkait jumlah dokumen yang disita saat ini oleh pihak tim akan menjelaskan setelah melaksanakan inventarisir dokumen-dokumen tersebut. Sementara dugaan kerugian negara masih dalam penghitungan oleh tim auditor yang berwenang dalam penghitungan kerugian uang negara. Diketahui dari website resmi KPU Minahasa Selatan bahwa dana hibah Pemkab Minahasa Selatan untuk KPU Minahasa Selatan pada Pilkada 2024 disepakati sebesar 36,8 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Saudara, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku resmi menetapkan dan menahan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek air bersih Pulau Haruku tahun anggaran 2020 senilai 12,4 miliar. Penetapan tersangka dilakukan usai penyidik memeriksa 8 saksi sejak pagi hingga malam Senin 3 Agustus 2026. Kelima tersangka yang resmi ditahan dalam kasus dugaan korupsi proyek air bersih di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah ini terdiri dari 2 mantan PPK berinisial AS dan NH, 2 mantan PPTK berinisial AM dan NM,
serta satu pihak swasta berinisial DP selaku kontraktor pelaksana dari PT Kusuma Kaya Abadi Construction. Dari hasil penyidikan, tim menemukan modus licik para tersangka yang memalsukan dan merekayasa dokumen progres fisik hingga 100% agar anggaran cair. Padahal proyek di lapangan belum rampung. Akibat perbuatan kelima tersangka ini, negara mengalami kerugian senilai 3,8 miliar rupiah. Berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Maluku. Saat ini, 4 tersangka perempuan ditahan di Lapas Perempuan Ambon, sementara tersangka DP dijebloskan ke rutan kelas 2A Ambon selama 20 hari ke depan. Perkara tersebut bermula dari pelaksanaan proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih Pulau Haruku tahun 2020 yang bersumber dari pinjaman pemerintah Provinsi Maluku pada PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Bahwa dari hasil pemeriksaan tim penyidik menemukan adanya fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka yang mana perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi dan penyidik telah menemukan minimal 2 alat bukti sehingga terhadap AS, NH, AM, NM, dan DP ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka. Saudara staf ahli Kemenpora Hamka Hendra Nur jadi tersangka dalam dugaan korupsi 1,3 miliar dalam proyek pengadaan video wall di Diskominfo Provinsi Gorontalo tahun 2022 Senin sore. Meski telah berstatus sebagai tersangka, mantan PJ Gubernur ini tidak mengenakan rompi tahanan dan belum ditahan dengan alasan sakit. Kasus dugaan korupsi 1,3 miliar dalam proyek pengadaan video wall di Command Center Diskominfo Provinsi Gorontalo pada 2022 kembali menyeret tersangka baru. Staf ahli Kemenpora yang pada 2022 menjabat sebagai PJ Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur kini ditetapkan sebagai tersangka usai diperiksa hampir 10 jam. Meski telah berstatus tersangka, Hamka belum dilakukan penahanan dengan alasan sakit. Untuk saat ini masih dilakukan pendalaman dan pengayaan data dan informasi. Terus yang kedua, karena keadaan beliau sekarang lagi sakit, tidak begitu sehat, makanya pemeriksaan nanti akan dilanjutkan. Mungkin itu aja ya dari saya. Ini kali keberapa dipanggil, Pak? Ini yang ketiga. Dan ini masih pemeriksaan sebagai saksi ya, Pak? Ya, nanti berikutnya lagi ya. Oke, masih mau dipanggil lagi, Pak? Siapa sebagai saksi, Pak, atau sebagai sudah tersangka, Pak? Untuk statusnya sudah tersangka. Sudah tersangka, Pak ya? Tidak dilakukan penahanan. Kenapa Itu tadi masih sakit, masih pemeriksaan berlanjut. Saat meninggalkan kejaksaan, Hamka juga tidak memberikan keterangan. Dengan ditetapkannya staf ahli Kemenpora ini, total tersangka kasus ini menjadi 5 orang, termasuk 3 orang pemegang proyek dan ex-Kadis Kominfo Provinsi Gorontalo. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara mantan Bendahara Bunda PAUD Provinsi Papua Selatan Yulina Beatrix Maniagasi divonis pidana penjara selama 4 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada Senin 27 Juli 2026. Vonis yang diberikan lebih ringan 1 tahun dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura menjatuhkan vonis pidana penjara kepada mantan Bendahara Bunda PAUD Papua Selatan, Yulina Beatrix Maniagasi selama 4 tahun penjara. Kasus dugaan korupsi ini berkaitan dengan penyaluran bantuan hibah pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2023 senilai 8,5 miliar rupiah. Kasipitsus Kejari Merauke yang Melvarian menyebut vonis tersebut lebih ringan 1 tahun dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun. Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar 100 juta rupiah subsidi 90 hari kurungan.
Terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp4.283.973.900. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana selama 2 tahun. Iya, putusan dari PN itu pidana pokoknya 4 tahun, turunlah dari tuntutan 5 menjadi 4. Kemudian denda beserta uang penggantinya itu sama dengan tuntutan penuntut umum. Dengan dendanya itu 100 juta. Jika tidak dibayarkan itu diganti menjadi 90 hari. Dengan uang pengganti itu sekitar 4 miliaran. Dengan apabila tidak dibayarkan berarti diganti dengan 2 tahun pidana penjara. Usai pembacaan putusan, baik terdakwa melalui penasehat hukum maupun jaksa penuntut umum menyatakan masih menggunakan hak masa pikir-pikir selama 7 hari untuk menentukan sikap apabila menerima putusan majelis hakim atau mengajukan upaya hukum lanjut. Sementara itu, mantan Ketua Bunda PAUD Ade Irma Suryani yang telah dijatuhi 2 tahun penjara telah menerima putusan majelis hakim terkait dengan vonis yang diberikan. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus selama periode April hingga Juli 2026. Barang bukti narkoba tersebut dari 5 tersangka yang dihadirkan saat pemusnahan. Sebelum dimusnahkan, petugas terlebih dahulu melakukan pengujian ulang terhadap barang bukti narkoba untuk memastikan keaslian barang haram tersebut. Narkoba kemudian dimasukkan ke dalam alat insinerator. Total barang bukti yang dimusnahkan masing-masing 3 kg sabu dan 2 kg ganja. Barang haram ini merupakan hasil pengungkapan dari 5 kasus dalam 3 bulan terakhir. Pemusnahan ini bagian daripada proses penanganan perkara yang diungkap dan sedang ditangani oleh Direktorat Narkoba pada periode April sampai dengan Juli. Ada tadi kita sudah saksikan bersama bahwa untuk jumlah itu hampir 5 kilo ya. Jadi untuk sabunya sekitar 3 kilo dan ada temuan ganja yang merupakan penyerahan dari Bea Cukai. Dari kasus penyalahgunaan narkoba tersebut, polisi menahan 5 orang termasuk seorang perempuan yang berstatus ibu rumah tangga. Silvian Sakiah, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, informasi dampak kemarau diantaranya kebakaran di kawasan Gunung Soputan di Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara belum padam. Akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi live di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, kebakaran hutan yang melanda kawasan Gunung Soputan di Kecamatan Silian Raya, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara masih belum berhasil dipadamkan. Hingga Selasa 4 Agustus, petugas gabungan terus berjuang memadamkan api meski menghadapi kondisi medan yang sulit.
Kebakaran yang mulai terjadi sejak Minggu 2 Agustus diperkirakan di area hutan lindung kawasan Gunung Soputan hingga Selasa siang masih belum bisa dipadamkan. Nyala api masih terlihat di sejumlah titik dengan kepulan asap tebal yang masih membumbung. Petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman dengan menerjunkan 8 mobil pemadam kebakaran serta 2 mobil water cannon. Namun kondisi medan yang curam dan sulit dijangkau ditambah tiupan angin yang cukup kencang menjadi kendala utama dalam proses pemadaman. Saat ini api belum bisa dipadamkan, ada beberapa titik lagi disebabkan oleh kondisi cuaca berangin dan itu memperluas kebakaran. Dan penanganan yang kami laksanakan masih dilakukan pengupayaan penanganan pemadam kebakaran dari tim gabungan lintas sektor. Penyebab belum diketahui, korban jiwa tidak ada, kerugian material belum kami data. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan dan belum dapat dipastikan. Meski demikian, Irwan Abjulu memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemerintah daerah juga menghimbau masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar kawasan Gunung Soputan agar tetap waspada dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran baru. Swingli Manderes, Kompas TV, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Saudara, sebuah lahan kering di Jalan Ring Road, Kelurahan Pal 4, Kota Manado dilalap si jago merah Senin sore. Kobaran api yang cepat membesar dengan cepat merambat dan hampir membakar 2 rumah warga yang berada di sekitar lokasi. Kobaran api dengan cepat melahap lahan kering di Jalan Ring Road, tepatnya di Kelurahan Pal 4, lingkungan 6, Kota Manado pada Senin sore. Menurut keterangan warga, api pertama kali terlihat sekitar pukul 16.00 WITA, muncul dari tepi jalan, sebelum akhirnya merambat dengan cepat di bagian lahan lainnya yang dipenuhi rumputan dan semak kering. Besarnya kobaran api ditambah kondisi cuaca berangin membuat petugas kesulitan memadamkan api yang terus membesar. Sebanyak 3 armada mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api agar tidak merembet ke pemukiman warga. Jam 4 baru mulai dia ada api besar. Itu pertama kali tahu Bapak langsung hubungi kepala lingkungan atau bagaimana? Sudah langsung hubungi kepala lingkungan, camat. Tadi ada berapa damkar Pak yang datang? Ada 3 tadi kayaknya yang gantian. Ini ada kerusakan kah Pak akibat kebakaran di rumah? Oh, tidak ada. Ada. Aman. Ini dugaan Pak, karena apa? Api? Ya, kemungkinan api rokok atau apa, tidak mungkin orang bakar kan. Pasti itu, karena dia mulai dari kecil. Kecil sekali asap tadi, baru dia jalan pelan-pelan sampai besar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kendati demikian, api yang terus bergerak membakar sebagian lahan lain membuat proses pemadaman berlangsung cukup lama. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama jajaran TNI, Polri, dan instansi terkait menggelar apel gelar pasukan tanggap bencana dampak El Nino tahun 2026 di lapangan presisi Polda Sulawesi Utara Selasa pagi. Apel gelar pasukan dipimpin Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus. Apel pasukan digelar guna mengantisipasi dampak kemarau panjang di Sulawesi Utara. Dalam amanatnya, Gubernur Julius Silvanus menegaskan pelaksanaan apel ini merupakan bukti konkret komitmen strategis bersama dan langkah taktis dalam menyiagakan personil serta sarana-prasarana penanggulangan bencana secara simultan. Gubernur menambahkan curah hujan yang relatif sedikit dan di bawah normal telah memicu kemarau panjang yang mengancam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia, seluruh jajaran diminta untuk bergerak proaktif, menanggalkan sekat birokrasi, dan menggeser paradigma penanganan bencana dari responsif saat krisis menjadi mitigasi preventif yang masif. Menindaklanjuti instruksi tegas Bapak Presiden Republik Indonesia, kita di jajaran pemerintah daerah, TNI, dan Polri dituntut untuk bergerak proaktif dan menanggalkan sekat-sekat birokrasi yang kaku. Kita harus menggeser paradigma penanganan bencana dari yang semula responsif saat krisis terjadi menjadi mitigasi preventif yang masif di seluruh lini.
Dampak El Nino bersifat multidimensional dan dapat melumpuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dampak fenomena El Nino di Sulawesi Utara telah menyentuh beberapa aspek krusial, yaitu kebakaran hutan dan lahan. Kekeringan vegetasi yang ekstrim telah memicu titik panas, di mana karhutlah tercatat telah melahap puluhan hektar lahan perkebunan warga dan vegetasi hutan di beberapa wilayah Sulawesi Utara yang beresiko merembet ke pemukiman. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memastikan stok pangan di daerah masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memastikan ketersediaan pangan masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meski musim kemarau diperkirakan mencapai puncaknya pada bulan September mendatang. Untuk mengantisipasi dampak kemarau, pemerintah daerah bekerjasama dengan pemerintah pusat melakukan penguatan jaringan irigasi serta berbagai langkah mitigasi lainnya. Kepala Biro Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara Resa Dotulung mengatakan, stok pangan yang tersimpan di gudang Bulog saat ini masih mencukupi dan pemerintah siap menjaga ketersediaan pasokan bagi masyarakat. Kalau saat ini dalam catatan cadangan pangan di Bulog itu tersedia ya untuk 3-4 bulan ke depan, tetapi juga memastikan dari sisi supply dengan melakukan penyesuaian masa tanam dan tentunya penguatan irigasi, dan ini bermitra bersama dengan pemerintah pusat. Jadi upaya-upaya ini yang kita lakukan agar supaya memastikan di masa kemarau yang lebih panjang di 2026 ini kita tidak terganggu ya pasokan pangan. Sementara itu di pasar tradisional Bersati Kota Manado, harga sejumlah bahan pokok terpantau masih stabil. Harga bawang merah dan bawang putih masih dijual sekitar Rp40.000 per kilogram, tomat Rp50.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai mengalami kenaikan dibandingkan beberapa pekan lalu, yakni mencapai Rp45.000 per kilogram. Meski begitu, pedagang dan warga menilai harga tersebut masih dalam batas wajar. Kalau harga sekarang cuma Rizal yang ada stabil, kalau lain itu stabil. Harga cabai rawit berapa sekarang? Rawit sekarang Rp48 di Rentalo, ada yang Rp45, ada yang Rp40, sisa Rizal. Harga normal berapa dia, Bu? Kalau harga normal dia biasa kan Rp40. Kalau harga bawang dan lain-lain bagaimana, Bu? Dia masih stabil, belum naik sekali. Aman-aman berarti, Bu. Sementara harga sembako seperti harga beras, minyak goreng, dan gula terpantau masih stabil dan tidak mengalami kenaikan harga. Selain menjaga ketersediaan pasokan pangan, pemerintah juga berencana menyalurkan bantuan pangan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, musim kemarau yang melanda Gorontalo selama 2 bulan terakhir membuat debit air Danau Limboto terus menyusut. Kondisi ini berdampak pada aktivitas nelayan, namun di balik itu, hamparan danau yang mengering justru menjadi daya tarik baru bagi warga untuk menikmati keindahan matahari terbenam. Beginilah suasana Danau Limboto di Kabupaten Gorontalo saat musim kemarau. Debit air yang terus menurun membuat sebagian dasar danau muncul ke permukaan. Kondisi ini membuat para nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan ikan. Mereka juga terus menempatkan perahu lebih jauh dari permukaan karena garis air semakin menyusut. Namun di sisi lain, Danau Limboto kini menjelma menjadi destinasi wisata dadakan. Setiap sore, warga berdatangan untuk menikmati pemandangan matahari terbenam dengan latar hamparan danau yang mengering. Pengunjung membawa tikar, cemilan, dan bekal dari rumah. Mereka bersantai bersama keluarga dan teman, sekaligus mengabadikan momen senja yang memanjakan mata. Salah satu pengunjung mengaku tertarik datang setelah melihat video keindahan sunset di Danau Limboto yang viral di media sosial. Menurutnya, pemandangan senja di lokasi ini sangat indah dan layak dikunjungi. Menikmati sunset sore begitu. Kebetulan melihat kan di konten-konten orang sunset di danau lagi bagus. Ini memang sering kemari atau baru pertama kali? Ini pertama kali ke sini sih. Sebenarnya sudah 2 kali, tapi sebelumnya kan di atas, nanti ini turun ke bawah begitu. Oh, berarti ini
menikmati bagian ini apa nanti ada musim kering atau gimana? Kayaknya bisa menikmati nanti musim kering kan. Kalau di bawah ini kan kalau musim kering baru bagus, baru bisa turun. Biasanya kan bapece atau ini. Kalau sekarang bagus. View bagus ya? Iya, view bagus. Kalau turun langsung ke bawah? Kalau turun langsung ke bawah. Kalau kesini datang dengan siapa? Dengan teman-teman. Bagus. Cukup indah sih. Sunsetnya pas begitu. Keindahan sunset di Danau Limboto tak hanya menarik wisatawan lokal. Sejumlah pengunjung bahkan memanfaatkan kawasan ini sebagai lokasi camping untuk menikmati suasana alam hingga malam hari. Agus Tiar, Kompas TV, Gorontalo. Saudara Menko Zulkifli Hasan tegaskan gaji manajer koperasi desa dari APBN. Informasi ini akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Di Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan kecita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Saya Megumi Suma dan Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, aparat gabungan TNI Polri membubarkan aksi demonstrasi yang digelar ratusan massa Komite Nasional Papua Barat atau KNPB di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin siang. Pembubaran dilakukan setelah massa tetap memaksa melakukan long march meski telah diimbau untuk membatalkan aksi. Ratusan massa Komite Nasional Papua Barat menggelar aksi demonstrasi untuk memprotes dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua. Berkumpul di sejumlah titik di Kota Sentani sebelum berupaya melakukan long march menuju Kota Jayapura guna menyampaikan aspirasi, namun langkah massa dihadang aparat gabungan TNI Polri. Petugas sempat memberikan himbauan agar massa tidak melakukan long march karena dinilai berpotensi mengganggu ketertiban umum. Meski demikian, massa tetap berupaya melanjutkan aksi sehingga aparat mengambil tindakan tegas dengan membubarkan massa. Dalam proses pembubaran, sempat terjadi aksi saling lempar batu antara sebagian massa dan aparat keamanan. Situasi sempat memanas namun berhasil dikendalikan sehingga tidak meluas. Kapolres Jayapura AKBP Dionisius Helan mengatakan pembubaran dilakukan secara serentak di 6 titik lokasi berkumpulnya massa di Kota Sentani dan secara keseluruhan proses pembubaran berlangsung kondusif. Kapolres juga memastikan tidak ada korban luka baik dari pihak massa pendemo, aparat keamanan maupun masyarakat sipil dalam rangkaian pembubaran aksi tersebut. Itu bagian dari upaya preventif kita untuk pencegahan, untuk menghindar ya hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, seperti apa? Seperti dengan turun ke jalan long march ya, sehingga kami antisipasi tidak terjadi apa-apa. Kami juga sudah mendapat informasi bahwa adanya pihak-pihak ya provokator yang ingin membuat suasana dan yang chaos, seperti hal yang tidak kita inginkan, sehingga kita melakukan pencegahan. Tapi tidak ada maksud dari itu untuk membungkam aspirasi masyarakat. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Saudara, sebuah retail modern yang menjual daging ayam di Kota Gorontalo didapati membandrol daging ayam seharga Rp57.000 per kilogram, jauh di atas harga acuan penjualan tertinggi yakni Rp40.000 per kilogram. Tim dari Ditreskrimsus Polda Gorontalo, Bank Indonesia,
Badan Pusat Statistik, Dinas Peternakan, dan Disperindak Provinsi Gorontalo melakukan sidak harga daging ayam di pasar tradisional hingga ke retail modern. Sidak ini dilakukan untuk memastikan harga jual yang berada di pasaran tidak melampaui harga penjualan yang telah ditetapkan. Namun di salah satu retail modern, tim menemukan harga jual daging ayam mencapai Rp57.000 per kilogram. Harga ini jauh melampaui harga acuan penjualan tertinggi di Provinsi Gorontalo, yakni Rp40.000 per kilogram. Sementara harga penjualan di pasar tradisional masih terbilang aman, sekitar Rp30.000 per kilogram. Dari hasil pemantauan untuk yang ada di pasar tradisional, harga yang terpantau dia per kilo itu Rp30.000, masih di bawah daripada harga HAP yaitu Rp40.000. Kemudian untuk di pasar modern yang ada di grosir masih juga di bawah HAP yaitu kurang lebih Rp36.000, masih di bawah HAP Rp40.000. Nah, kemudian kita ke Gelayel, di sini agak tinggi harga yaitu Rp57.000, di atas daripada HAP Rp40.000. Setelah kita komunikasi dengan manajernya bahwa dia baru tahu bahwa ada harga acuan penjualan tertinggi tersebut. Makanya kita komunikasikan sama dia agar segera disesuaikan harganya untuk mengikuti harga daripada HAP tersebut. Tim juga langsung memberikan peringatan kepada manajer retail untuk kembali melakukan penyesuaian terhadap harga penjualan daging ayam yang terlalu tinggi. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, Kamar Adat Pengusaha Papua atau KAPP mendorong pemerintah agar memberi ruang lebih besar bagi pengusaha OAP, baik di sektor kontraktor maupun ekonomi kerakyatan. KAP Provinsi Papua Selatan menargetkan penyusunan program kerja yang berfokus pada pemberdayaan pengusaha orang asli Papua, OAP. Kamar Adat Pengusaha Papua berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih kepada pengusaha orang asli Papua, termasuk pedagang kecil seperti mama-mama Papua di pasar tradisional. Hal ini disampaikan Ketua KAP Papua Selatan, Saverius Samkakai, usai pengurus KAP dikukuhkan pada Senin siang. Saverius mengatakan pihaknya akan menyusun program kerja yang akan diselaraskan dengan anggaran yang dimiliki dan akan fokus memperkuat peran pengusaha orang asli Papua. Tidak hanya di bidang kontraktor dan konversi, pengurus Kamar Adat Pengusaha Papua mengatakan juga mendorong sektor ekonomi kerakyatan guna mendukung pembangunan pemerintah Provinsi Papua Selatan. Kami akan upayakan caranya bagaimana supaya kami duduk berembuk kembali lagi untuk membuat program. Karena KAP, Kamar Adat Pengusaha Papua ini dia bergerak di bidang kontraktor referensi maupun ekonomi kerakyatan. Dan apa yang nanti kami lakukan itu sesuai dengan kami punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Seperti contoh mama mereka di pasar yang ada jualan dari pagi sampai sore. Mungkin mereka punya kekurangan seperti ini ya, contoh. Mereka punya tempat-tempat karena selama ini kan mereka berdiam itu mereka kena panas, kena hujan. Jadi KAP juga harus berinteraksi melihat hal ini. Usai mengukuhkan kepengurusan KAP, pemerintah Provinsi Papua Selatan merespon dan mendorong organisasi ini agar dapat menjadi wadah resmi bagi pengusaha orang asli Papua. KAP juga diharapkan dapat menyampaikan aspirasi sekaligus memperjuangkan akses terhadap berbagai program pemberdayaan, termasuk pemanfaatan dana otonomi khusus. Khususnya bagi KAP yang ada di Provinsi Papua Selatan, juga merupakan tanggung jawab Provinsi Papua Selatan, pemerintah Provinsi Papua Selatan, untuk memajukan saudara-saudara orang asli Papua yang bekerja sebagai pengusaha. Oleh sebab itu, tetaplah bersemangat dan juga yang penting juga bersatu. KAP ini hendaknya dimanfaatkan sebagai wadah yang resmi untuk menyampaikan kepada pemerintah provinsi ataupun kabupaten bagaimana membagi kue dana otsus ini untuk KAP juga bisa mendapatkan bagiannya. KAP Papua Selatan juga diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha orang asli Papua sehingga pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan.
Saudara, Kerajaan Goa di Sulawesi Selatan meminta Pemda dan DPRD Goa mencabut perda tentang lembaga adat daerah. Perda ini dinilai menimbulkan polemik antara Kerajaan Goa dan juga pemerintah daerah. Desakan mencabut Perda Lembaga Adat Daerah atau Perda nomor 5 tahun 2016 dilakukan Putra Mahkota Raja Goa, Andi Muhammad Imam Daeng Situju di Istana Balak Lompoa, Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dalam aksinya, pihak Kerajaan Goa menggelar apel pasukan sebagai bentuk protes atas perda yang telah berjalan selama 10 tahun tersebut. Perda ini dinilai menimbulkan polemik antara Kerajaan Goa dan juga pemerintah daerah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah terdahulu itu membuat klausul dalam bentuk perda yang dimana pada intinya perda tersebut menyebutkan bahwa bupati merangkap fungsional sebagai sombaya atau raja Goa. Jadi dia mengambil dua perangkat dari pemerintahan dan kerajaan. Nah, kemudian ada pembentukan itu ada Permendagri yang terkait dengan perlindungan hak hukum adat. Ini yang kemudian mereka artinya tidak pedulikan gitu. Sehingga banyak hal-hal yang membuat ini terbengkalai. Sampai 10 tahun terakhir ini membuat kita kecewa karena pengolahan itu diambil alih oleh pemerintah. Pada itu kan tidak boleh. Saudara, dalam proses pembenahan program makan bergizi gratis di Sulawesi Utara, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Manado mendata terdapat 18 dapur yang berstatus suspend. Belasan dapur ini ditutup sementara lantaran didapati belum memenuhi prosedur dan diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan. Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Manado, Billy Kere, menyebut saat ini terdapat 18 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Provinsi Sulawesi Utara yang disuspend dari sebelumnya ada 44 dapur di periode April-Juli 2026. 18 dapur tersebut sebelumnya telah melayani penerima manfaat yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Utara, namun dihentikan sementara lantaran ada sejumlah prosedur yang belum terpenuhi, seperti diantaranya kekurangan fasilitas dapur, penataan IPAL yang belum optimal, serta belum adanya sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS. Langkah penutupan dapur tersebut merupakan bagian dari evaluasi dan pembenahan Badan Gizi Nasional agar mitra atau yayasan yang mendistribusikan makan bergizi gratis ini dapat menerapkan standar dan prosedur yang ketat sebagaimana diatur dalam regulasi. Namun pihaknya menepis 18 dapur ini tidak termasuk dalam 833 dapur se-Indonesia yang diumumkan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono dihentikan secara permanen. Kalau kita di Sulawesi Utara ada suspend, tapi suspend penghentian sementara. Dan jumlah penghentian sementara yang kita dapati data di Sulu itu ada 18 SPPG. Dari 18 SPPG itu kita lakukan pembenahan-pembenahan. Apa alasan kita suspend penghentian sementara? Karena ada pembenahan fasilitas. Kita dorong yayasan mitra agar supaya melakukan pembenahan fasilitas seperti kekurangannya fasilitas yang ada dalam SPPG ataupun IPAL dan SLHS yang belum lengkap. Dampak dari penutupan belasan SPPG tersebut, para penerima manfaat yang sebagian besar adalah siswa-siswi sekolah berbagai tingkatan tidak lagi menerima layanan makan bergizi gratis. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut pemerintah akan menanggung gaji seluruh manajer Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih. Hal tersebut diungkap Menteri Koordinasi Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat menghadiri Seminar Nasional Koperasi Merah Putih di ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar. Zulhas juga bilang, manajer Koperasi Merah Putih akan mulai bekerja pada September mendatang dan gaji mereka akan ditanggung pemerintah melalui APBN. Kinerja manajer nanti itu sebenarnya bagaimana kinerjanya dan berapa nanti kerja dulu bulan September ya. Gajinya nanti yang menggaji dari APBN. Makasih. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi semarak peringatan HUT kemerdekaan, diantaranya Bupati Jauneganda lepas jalan sehat. Tandai semarak HUT ke-81 kemerdekaan RI di Minahasa Utara. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Perilaku korup ada di BUMN
Tidak boleh. Bola liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi live di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, sebanyak 13 jembatan perintis Garuda yang terdiri dari jembatan gantung dan jembatan beton berhasil dibangun Kodim 1303 Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara melalui program Proyek Infrastruktur Nasional TNI Angkatan Darat. Pembangunan ini ditujukan untuk membuka akses menuju sejumlah desa yang terisolasi. Pembangunan jembatan perintis Garuda ini dibangun secara bertahap. Pada tahap ketiga ini dibangun 9 jembatan yang terdiri dari jembatan gantung dan jembatan beton. Sementara pada tahap kelima dan tahap keenam, masing-masing dibangun 4 jembatan beton dan hingga kini total ada 13 jembatan telah rampung dan siap dimanfaatkan masyarakat. Salah satunya adalah jembatan gantung di Desa Lobong yang kini telah digunakan warga untuk menunjang aktivitas sehari-hari, termasuk menjadi akses utama para pelajar menuju sekolah. Pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari program strategis TNI Angkatan Darat untuk meningkatkan konektivitas wilayah, mempercepat pemerataan pembangunan, serta membuka akses transportasi bagi masyarakat di daerah terpencil. Harapan kami untuk jembatan yang kami bangun ini bisa bermanfaat, Pak, bagi masyarakat, karena kebetulan tentunya kan yang tadi kami sampaikan bahwa banyak dampak positif, Pak, yang bisa diterima oleh masyarakat dengan adanya pembangunan jembatan ini. Jadi membantu untuk proses transportasi, distribusi logistik, kemudian juga akses transportasi dari dusun satu ke dusun yang lain, itu semakin cepat, Pak. Kehadiran jembatan gantung di Desa Lobong disambut antusias masyarakat. Pemerintah desa mengaku sangat bersyukur karena selain mempermudah mobilitas warga, juga warga tidak lagi menyeberangi sungai maupun memutar melalui jalur yang lebih jauh untuk beraktivitas. Saya selaku pemerintah desa Lobong ya, mengucapkan banyak terima kasih atas pembangunan jembatan perintis Merah Putih ya. Tentunya dapat membantu kepada masyarakat, kemudian masyarakat dan seluruh masyarakat yang di sekitarnya. Sebelum ada jembatan ini di mana? Sebelumnya anak-anak sekolah dia putar dari lingkungan yang ada untuk menuju ke sekolah. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, pembangunan jembatan perintis Garuda ini dinilai menjadi dukungan yang nyata bagi percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondo. Selain membuka akses antar desa, seluruh proses pembangunan juga dilaksanakan sesuai dengan standar konstruksi yang telah ditetapkan. Dari beberapa jembatan yang sudah selesai dilaksanakan, kemudian kami tinjau bersama Pak Dandim, dari jembatan Lobong, jembatan gantung Lobong, dari segi konstruksi, spesifikasi yang ada itu semuanya memenuhi syarat. Itu memenuhi syarat jembatan. Nah, kemudian di jembatan beton yang penghubung Mopusip Mengkang, tadi juga sudah kita tinjau menggunakan plat beton dan gelagarnya itu menggunakan gelagar baja. Dengan dibangunnya jembatan perintis Garuda diharapkan konektivitas antar wilayah semakin baik, aktivitas masyarakat menjadi lancar serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga di kawasan pelosok. Rahman Rahim, Kompas TV, Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Saudara, mengawali rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menggelar Jalan Sehat Bersama Senin 3 Agustus 2026. Jalan sehat ini dilepas Bupati Jone Ganda. Suasana ramai memenuhi kawasan JG Center saat gelaran Jalan Sehat akan dimulai. Ribuan ASN Pemkab Minas Utara antusias hadir untuk mengikuti Jalan Sehat dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Bupati Jone Ganda nampak hadir dan didampingi Forkopimda Kabupaten Minas Utara.
Jalan Sehat Bersama dilepas Bupati Joneganda sekaligus menandai dimulainya rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan RI di Kabupaten Minahasa Utara. Kita sama-sama akan membuka rangkaian kegiatan dalam rangka kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga semangat kemerdekaan ini akan terus menggelora di dalam hati kita. Kita jangan lupa bahwa tanpa kemerdekaan maka kita semua tidak boleh atau tidak akan mencapai kesejahteraan, kebahagiaan sampai pada saat ini. Oleh karenanya kita harus bersyukur dan semangat ini terus kita jaga. Semoga ini akan berjalan dengan lancar sampai tiba di kantor Bupati Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tidak hanya melepas peserta, Bupati bersama Forkopimda juga turut serta berjalan sehat dimulai dari garis start di kawasan JG Center. Para peserta nampak sangat semangat dan ceria di tengah suasana semarak proklamasi. Mengambil jarak sekitar 5 km, akhirnya rombongan peserta jalan sehat finish di halaman kantor Bupati Minahasa Utara. Di kesempatan Bupati bersama 81 jajaran pemerintah kabupaten, TNI dan Polri memukul tetengkoran bersama serta menyerahkan bendera merah putih dan bibit kelapa kepada seluruh camat. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, jelang HUT ke-81 Republik Indonesia, sejumlah kegiatan mulai digelar. Salah satunya gelaran berbagai lomba yang diikuti anak jalanan di Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka antusias mengikuti rangkaian kegiatan menyambut HUT Republik Indonesia. Sebanyak 70 anak jalanan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ikut memeriahkan berbagai lomba menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Lomba tersebut diantaranya meniup kertas bergu, menggambar, hingga menyanyikan lagu kebangsaan. Lomba kali ini digelar keluarga cendekiawan Buddhis Indonesia, pemuda Buddhis Makassar, dan Setia Cen Ankong. Harapannya dapat membawa semangat kemerdekaan pada anak jalanan yang selama ini hidup dalam keterbatasan ekonomi. Kita berbagi bersama anak-anak Indonesia merdeka, di mana anak-anak ini kita band, games dan sebagainya. Dengan demikian kita ingin menciptakan suasana meriah dalam menyambut kemerdekaan hari ulang tahun negara kita. Selain lomba, anak-anak juga diberi edukasi hidup sehat dan bingkisan bagi seluruh peserta lomba. Tim Liputan Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, memasuki bulan Agustus dalam semangat menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Mirsa Agus menginisiasi pengibaran bendera merah putih berukuran raksasa di puncak menara Makodam 13 Merdeka, Kota Manado. Inilah detik-detik pengibaran bendera merah putih berukuran raksasa yang digagas Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Mirsa Agus di atas menara tertinggi yang berada di halaman markas Kodam 13 Merdeka di Jalan 14 Februari di Kelurahan Teling Atas, Kota Manado, Sulawesi Utara. Dengan menerapkan pengamanan ketat, sejumlah prajurit TNI yang terlatih membawa dengan hati-hati bendera merah putih berukuran 14 x 21 meter hingga ke puncak menara berkibar dengan gagah di atas udara. Pengibaran bendera merah putih ini membawa semangat kebangsaan sekaligus wujud penghormatan atas jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Mirsa Agus bilang, melalui pengibaran bendera raksasa ini, Kodam 13 Merdeka mengajak seluruh masyarakat untuk semakin mencintai Indonesia, menjaga persatuan, serta mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Pengibaran bendera kebanggaan rakyat Indonesia ini turut membawa pesan memperkokoh jiwa nasionalisme serta cinta tanah air untuk seluruh elemen masyarakat. Yadmika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, kantor imigrasi kelas 1 TPI Palu menyiapkan prosedur perlintasan penumpang untuk penerbangan internasional perdana dari Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu. Penerbangan perdana maskapai Garuda Indonesia tersebut dijadwalkan berangkat pada Kamis 6 Agustus dengan rute Palu menuju Guangzhou, Tiongkok. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu terus mematangkan koordinasi bersama pihak otoritas Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu. Koordinasi dilakukan guna memastikan kesiapan operasional penerbangan internasional perdana di Kota Palu.
Sesuai jadwal, penerbangan perdana akan dilakukan oleh maskapai Garuda Indonesia pada Kamis 6 Agustus dengan rute langsung dari kota Palu menuju Guangzhou, Tiongkok. Seluruh prosedur perlintasan serta perangkat pendukung keimigrasian kini telah terpasang dan telah melalui tahap simulasi untuk melayani keberangkatan maupun kedatangan penumpang dari negeri tirai bambu tersebut. Dari kantor imigrasi Palu dan Bea Cukai karantina dan otorita bandara sudah siap untuk melayani penerbangan ini. Rencananya nanti menurut informasi dan surat yang masuk dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia itu tanggal 6 akan terbang dari Palu ke Guangzhou. Kami terus berkoordinasi dengan stakeholder, khususnya dengan pihak bandara untuk memastikan kesiapan baik itu dari sarana dan prasarana dan juga dengan sisteman kami yaitu perangkat perlintasan. Pembukaan rute penerbangan internasional ini merupakan bagian dari strategi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Seperti diketahui, wilayah Sulawesi Tengah memiliki sejumlah kawasan industri smelter nikel yang mempekerjakan warga negara asing asal Tiongkok. Kedatangan akses penerbangan langsung ini diharapkan dapat memudahkan mobilitas sekaligus membuka peluang investasi yang lebih luas di Sulawesi Tengah. Aldrin Talara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, pemerintah Kota Ambon kembali mengakselerasi program digitalisasi rekening data bantuan sosial dengan menyasar seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari sejak 4 hingga 5 Agustus 2026 di Taman Patimura ini bertujuan untuk memutakhirkan data agar lebih akurat dan tepat sasaran. Sejak pagi, kawasan Taman Patimura Ambon mulai dipadati ASN dari berbagai satuan kerja. Mereka hadir untuk mengikuti digitalisasi registrasi bantuan sosial yang digelar Pemkot Ambon selama 2 hari sejak 4 hingga 5 Agustus 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah daerah dalam mempercepat integrasi data penerima bansos agar lebih transparan dan minim error. Untuk memastikan proses berjalan optimal, seluruh pimpinan OPD, camat hingga lurah diminta untuk mengarahkan ASN-nya untuk data. Tak hanya bagi ASN, Pemkot juga mengimbau masyarakat umum untuk memanfaatkan momen ini guna melakukan registrasi serupa. Kita harapkan partisipasi seluruh ASN, baik itu pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Pak Wali Kota juga sudah menyurat ke Pak Gubernur dan sudah diarahkan ke pegawai Pemprov juga harus turut terlibat dalam kegiatan ini karena kita harus mempercepat cakupan yang bisa tercover di dalam Pemprov ini karena Pemprov ini karena ada tenggang waktu ya. Melalui partisipasi aktif ini, diharapkan basis data kependudukan dan sosial di Kota Ambon akan jauh lebih kuat. Sehingga seluruh program bantuan pemerintah di masa mendatang dapat tersalurkan tepat sasaran. Yahya Latif, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar upacara di halaman kantor. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Maijen TNI Purnawirawan Julius Silvanus. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Upacara ini diikuti oleh seluruh jajaran pejabat pemerintah provinsi dengan penuh hikmat. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sulawesi Utara Maijen TNI Purnawirawan Julius Silvanus membacakan sambutan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
Dalam sambutannya, pemerintah mengingatkan bahwa perlindungan anak membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk keluarga, sekolah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, hingga pemerintah daerah. Seluruh pihak harus bersatu untuk melindungi anak sehingga setiap hak mereka terpenuhi. Melalui tema dan subtema peringatan HAN tahun ini diharapkan dapat semakin memperkuat komitmen bersama dalam memberi perlindungan serta memastikan pemenuhan hak-hak anak Indonesia di tengah tantangan dan persoalan yang terus berkembang di masyarakat. Tema Hari Anak diwujudkan melalui Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak atau Germas Rana sebagai gerakan bersama yang mengintegrasikan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Melalui momentum Hari Anak Nasional 2026, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan generasi anak Indonesia yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap menjadi pilar utama Indonesia Emas 2045. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kami segera kembali dengan informasi olahraga, di antaranya Timnas Indonesia harus takluk 0-3 dari juara bertahan Vietnam. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kompas Pagi. Zamannya sekarang perilaku korupsi ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi live di Kompas TV. Saya Megumi Suma, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, hasil dari Piala AFF 2026 akan menjadi kabar pembuka di Kompas Sport edisi kali ini. Kamboja menang telak 3 gol tanpa balas dari Timor Leste di penyisihan Grup A. Penyisihan grup A antara Kamboja kontra Timor Leste berlangsung di Stadion Morodok Teko, Senin sore. Hai Sok Ne menjadi bintang di laga ini dengan memboyong 2 gol, masing-masing di menit 16 dan menit 63. Unggul 2 gol, Kamboja semakin mendominasi jalannya laga. Gol ketiga pun hadir di menit 90 melalui sundulan Monrado. Hingga pertandingan berakhir, skor 3-0 untuk kemenangan Kamboja atas Timor Leste. Sementara di pertandingan lain, saudara, Timnas Indonesia harus takluk 0-3 dari juara bertahan Vietnam. Gol Vietnam dicetak Nguyen Van Phi di menit 6 setelah berhasil memanfaatkan kesalahan lini belakang Timnas. Gawang Nadeo kembali kebobolan di menit 15 lewat aksi soloran dari Nguyen Hai Long. Gol penutup Vietnam dicetak Nguyen Xuan Son di menit ke-71. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Megumi Sumah bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.